Aku bisa membuatmu jatuh cinta Yan, diem. Yan, Iya apaan sih? gue lagi lihat konten TikTok nih. Cewek cantik banget. Coba lihat nih. Aduh, kayak gitu juga gua bisa joget-joget doang nih. Nah, lo kan cowok, tapi coba lihat nih ceweknya cantik banget. Bodinya dia. Bus. Nih ya gua jelasin, ini tuh konten gak berfaedah dan merusak moral anak bangsa. Ya, Aduh, bukan gitu juga, tapi lihat view-nya. ya jelas Terkenal lah banget. ini viral. Tahu gak kenapa viral? Karena ini tuh unfaedah. Nah, umpaidah misalnya Joget kayak gitu apaan? Lo tuh nggak ngerti. Nih, gini nih ya. Ada temen gue ya Sena, namanya. Iya, dia content creator di Kalimantan Selatan. Dia itu, iya bener. Gue mau undang ke sini supaya lo tahu gimana. Serius? Iya bener. Oke. Gue undang ya. Undang. Oke. Gue telepon dulu nih. Melihat orang ini. Sena. Sen. Iya, Sen. Ke kos gue ya. Iya, ke kos gue. Ini nih temen gue namanya Rian. Dia ini ya bicara konten TikTok, dia orangnya nggak sewot banget. Iya, kesini aja ya. Iya, kita sambil nongki-nongki dan ngopi-ngopi. Oke, tenang, gue yang traktir, beneran. Oke, kesini ya. Nah, dia bentar lagi kesini. Benar. Iya, bener. Oke, udah. Iya, bener ya. Ya. Wow. Woi, ada Sena datang juga. Halo, gimana kabarnya Sen? Alhamdulillah baik. ya. Ya, oke. Saya perkenalkan diri dulu ya. Iya silakan, Jadi, jelas dong. perkenalkan nama saya Sena. Saya bisa dipanggil Alfa, aka Alfa. Wis apa ini? Apa- Alpha present atau apa beta? Apa absen, Pak? Alba absen. Berarti sering bolos ini ya. Ya Allah. Saya sabar di sini. Saya yang dihujat ternyata ya. Iya, Kamu. tenang Biasa aja. aja. Oke, jadi saya ada seorang TikTokers. Kalian bisa cari TikTok saya di @alfa.sena. Iya, tenang aja. Ada di bawah ini. Ada di dua ini. Oke. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini sebenarnya aku diundang ke sini Jadi buat kayak apa? gini. Jadi kan Rian mau mengundang. Iya. Katanya lu ini kan konten kreator. Jadi Iya. mau membahas masalah konten yang faedah dan unfaedah. Kata dia kan bagaimana pandangan lu sebagai konten kreator terhadap konten Iya. TikTok yang berkembang di sekarang ini. Jadi jujur aku sebagai content creator agak sedikit miris karena memang kenapa jadi miris. TikTok sekarang itu rata-rata memang viralnya itu yang cuma joget-joget. Iya, Ya memang bener. seharusnya joget-joget itu kreatif juga, tapi Iya. sangat disayangkan itu hanya untuk bertujuan menampilkan good looking mereka, jadi kayak body mereka yang seksi dan lain-lain. Sayangnya kadang konten-konten untuk yang berfaedah kayak editing, transisi ataupun Iya. hal yang positif lainnya itu kurang di TikTok. Ya memang banyak tapi jarang masuk FYP. Oh iya. Jadi menurut lu dalam TikTok ini ada beberapa kategori sih kayak gitu. Ada sih beberapa kategori. Salah satunya itu kan sebenarnya ada juga namanya dance. Iya, bener. Nah, dance itu Dance. juga ada yang berfaedah, tapi sangat disayangkan di sini mereka cuma dance yang kayak deg-deg gitu loh. Iya. Yang pantatnya digoyang-goyangin Iya, gitu. bener banget nih. Tapi kan kebanyakannya orangnya suka yang gitu. Kalau masalah Ya, kan suka, mereka suka yang kayak gitu. iya sesuai aja sih dengan minat dari masyarakat. Tapi kalau kita kembali lagi dari minat masyarakat, kepikirannya sih buat bagaimana hal itu ditonton oleh anak-anak. Kalau misalkan kiranya ya, mah kalau itu bener. maksud gua ya kayak gitu kan Iya. konten yang unfaedah ya. Unfaedah. Harus dibilang. on beda sih. Jadi sangat disayangkan gitu loh. Tapi sebenarnya ada juga konten yang menurut aku bukan cuma joget aja yang unfaedah. Contohnya? Contohnya itu ada beberapa waktu lalu itu ada konten TikTok yang ngebahas soal agama. Oh. Jadi Tapi kan agama itu sensitif kan. iya Iya. sensitif. Tapi kita kan
kalau kita nggak ngejelasin agama kita apa, takutnya kan kita salah apa ya, salah ajak gitu iya ya. bener banget. Kalau dia Kristen, maaf ya, kalau dia Kristen terus kita ngajak, yuk kita sholat, kalau kita nggak nanya dulu kan Iya takutnya salah lagi. Jadi lebih baik jawab aja gitu. Banyak sih sebenarnya konten TikTok yang viral tapi unfaedah. Nah, kayak gini. Terus kalau lu melihat perbedaan viral antara di negara kita sama kita melihat perbandingannya di negara luar, menurut lu kayak gimana sih? Ya sangat disayangkan banget ya kalau di tempat kita itu viralnya yang joget-joget kayak tadi, terus yang ngehujat, ngehina itu paling banyak sebenarnya, ngerendahin orang tuh paling banyak. Nah kalau di luar negeri tuh yang viral dari mereka itu Malah seperti fashion, ada makanya fashion, yang makeup, berkualitas, yang berkualitas, Iya. dance, ya editing lah gitu. Nah editingnya memang editing yang memang luar biasa, bukan editing berkelas. Oh berarti kalau yang di Indo ini modal fisik doang. Kalau bisa good dibilang ya kan. looking yang penting, Nah, cantik, good looking, bisa joget, bener nggak? Betul. Iya. Aduh aku bingung dengan konten-konten TikTok sekarang. Terus pertanyaannya ini, gue mau tahu, lu itu masuk di mana? Iya. Itu pertanyaan utamanya. Nah, jadi kalau konten aku itu terkait tentang editing video. Iya. Yang buat pemula aja, bisa lewat handphone dengan bantuan beberapa program di handphone, aplikasi handphone, jadi nggak bakal sulit buat editing, editor yang lain gitu maksudnya. Itu aja sih kalau konten aku, tapi kadang aku juga ngikutin tren, walaupun nggak semua yang editing kayak gimana nih, editing sinematik kayak gitu kan. Tapi ada juga sih yang kayak misalkan ada contoh yang lagi rame yang cari kembaran. Yang cari kembaran. Yang cari kembaran itu kan banyak. Benar. Kalau aku ngikutin juga, tapi cuma sebatas buat hiburan. Ingat ya, semua konten kreator juga butuh hiburan gitu. Jadi mereka lakukan semua itu buat hiburan. Tapi kalau misalkan joget-joget terus semua isi kontennya perlu dipertanyakan. Hiburan Berarti apa? konten lu ini masuk ke yang Positif lah. gitu. Iya. Menuju positif lah. Berarti viewsnya dikit dong. Guys. Cut. Ya udah nggak apa-apa. Aku paham. Itulah konten kreator yang positif. Iya benar. Itu permasalahannya. Biasa sedikit, tapi mau gimana lagi ya? Iya, makanya orang Indonesia harus konten-konten yang positif. Bener nggak? Bener banget. Tapi kan juga kalau misalnya kita melihat kan, kalau kita memaksakan untuk konten positif di Indonesia ini kan, sepertinya hal tersebut kan tidak mungkin, karena mental Indonesia kan yang suka melihat yang wah kayak gitu kan. Paham aja kan? Jadi menurut pendapat Mang Sena EKI Elta, bagaimana menghadapi hal yang seperti itu? Apa yang harus dilakukan oleh para generasi muda khususnya yang lain? Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan, karena di konten TikTok itu ada fitur buat kita dapat memilah konten-konten yang kita tidak sukai atau konten-konten yang memang harus tidak ada di TikTok. Sangat disayangkan kalau memang itu harus ada terus di TikTok. Nah makanya aku cuma ingetin buat kalian yang suka nonton TikTok, jangan sampai konten yang kalian tonton kalian duetin, terus kalian stage ataupun kalian share ke teman-teman. Dengerin tuh kalian. Ya jangan sampai, karena kita sebagai generasi itu dapat memilah apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita yang terkena badai viral gitu. Itu aja sih menurut aku. Mantap nih pembahasan. Iya bener banget, sangat bermanfaat sih. Jadi untuk kata-kata terakhir aku mungkin ini udah mau tutup nggak sih? Iya, santai aja. Ya. Iya. Aku mau cepet-cepet pulang ya. Tenang aja, ntar kasih kopi loh, bentar. Iya bener. Kopi gratis. Kita ngopi dulu deh. Iya, kita ngopi dulu ya. Ya udah kita ngopi dulu ya. Apaan emangnya? Oke. Dulu ya. Tunggu dulu ya. Oke sip. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Aduh, aku ngantuk banget nih. Ini kan udah malam. Kalian ada kopi nggak sih? Tenang. Sini kami ada kopi Nescafe. Nescafe mana? Oke. Kamu mau yang mana? White coffee atau original? White coffee aja deh. White coffee. Kamu original ya? Saya original. Kalau aku
pilih rasa latte. Wah, enak sekali ini. Iya. Silakan cobain. Oke, tunggu bentar aku buka dulu ya. Cocok buat kalian yang mau begadang. Iya, tapi bener nggak buat begadang, minum ini aja. Iya. Kayak mantul. Mantap betul, Bos. Coba. Ya, Gimana? waduh. Bikin seger. Seger ya. Ya, bikin seger banget. Iya. Untuk buku juga langsung hilang nih. Enak banget. Aduh, anjir, anjir. Terus kerennya itu, sedotannya itu pakai kertas, bukan pakai plastik. Oh. Jadi hemat atau ramah lingkungan gitu loh. Bener banget. Nah, ini jadi bagi kalian, menurut aku pas banget buat yang ini kadang beli aja Nescafe. Ya. It's all start with Nescafe. Minum. Oke guys, kita sekarang berada di penghujung acara. Jadi kita bisa mendapat hikmah yang kita petik dari podcast kali ini adalah saya ingin memberikan satu pepatah atau dua kata-kata. Apapun yang terjadi, jangan lupa bernafas. Bener banget, bener banget. Nah, kalau menurut gue sih, sebagai content creator kita lakukan apapun, walaupun kreativitas kita akan selalu terjaga. Oke, dari aku sebagai bintang tamu yang diundang secara singkat banget, sumpah singkat banget ya sih, aku dari jauh dari Bakti ke sini. Lumayan jauh, setengah jam, masya Allah. Kata-katanya adalah apresiasi terus content creator. Sekecil apapun yang mereka lakukan, jangan lupa diapresiasi. Dan selalu viralkan konten-konten positif untuk TikTok kita, untuk platform-platform yang lainnya juga. Jadi itu saja. Stay positif, be happy. Oke, sip. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Oke, kita nyanyi asal pagi, asal pagi, asal pagi. Oke. Kesal bahagia Melihat kau dengannya, karena terluka, tak bisa dapatkan kau